Sumanto. Begitu nama pria asal Purbalingga yang pernah menggegerkan Indonesia 13 tahun silam. Nama ini bahkan sering menjadi pelesetan singkatan dari suka makan tubuh orang. Kedua orang tua Sumanto, Mulya Wikarta dan Samen, tidak pernah menyangka anak laki-laki mereka akan menjadi seorang kanibal. Minggu 12 Januari 2003, Pemakaman Umum Dusun Srengseng, Desa Maja Tengah, Purbalingga, Jawa Tengah mendadak heboh lantaran sebuah makam yang masih basah ditemukan dalam kondisi berantakan. Yang paling mengerikan, jasad ini raib. Jasad Bahrina, perempuan yang baru dimakamkan sore hari, telah hilang dari kuburnya. Tidak hanya pihak keluarga, seluruh masyarakat Desa Maja Tengah menjadi resah dan ketakutan. Berbagai cerita mulai berkembang dan membuat warga semakin resah. Sebagian besar warga mempercayai bahwa jasad yang diambil akan digunakan seseorang untuk belajar ilmu hitam. Polisi yang menyambangi makam membuat laporan bahwa kain kafan sudah tergeletak berserakan di atas tanah yang sudah tidak beraturan lagi. Begitu pula nisan yang bertuliskan identitas sang jasad. Setelah olah TKP, polisi memeriksa beberapa saksi. Beberapa warga mencurigai seseorang karena gelagatnya yang aneh. Orang ini juga memakai perhiasan yang tidak biasa, yaitu sebuah kalung dari kulit kemaluan manusia. Orang tersebut adalah Sumanto, warga desa Pelumutan yang menjadi tetangga desa Maja Tengah. Petunjuk yang paling menjurus adalah ketika tetangga Sumanto mencium bau busuk yang menyengat. Karena curiga, warga kemudian menghubungi polisi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak berlama-lama, polisi langsung mengejar gubuk dan dilaporkan tetangga. Sekitar 5 meter dari gubuk Sumanto, polisi menemukan tulang belulang dan sisa jenazah Bahrina yang dikubur sedalam setengah meter. Jenazah tersebut sudah tidak utuh lagi. Sebagian sudah dimakan oleh pelaku. Perburuan jasad Bahrinah dilakukan pada Sabtu malam 11 Januari 2003 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum membongkar kuburan dan menculik jasad Bahrinah, pria kelahiran 3 Maret 1972 ini telah mengamati makam tersebut sejak sore hari ketika Bahrinah dimakamkan. Setelah semua orang di makam pergi, barulah Sumanto mulai melakukan aksinya. Pria yang memiliki 1 anak ini mulai menggali kuburan yang telah diincarnya itu dengan menggunakan tangan sendiri. Setelah berjam-jam, Sumanto akhirnya berhasil menyentuh kain kafan yang membungkus Bahrina pada Minggu pukul 2 dini hari. Setelah jasad berhasil dikeluarkan dari liang lahat, Sumanto pun meninggalkan kain kafan pembungkus jasad dan memasukkan jasad tersebut ke dalam plastik. Ia kemudian mengangkut karung itu dengan menggunakan sepeda ontel menuju rumahnya yang berjarak 1,7 km dari makam. Sesampainya di rumah, Sumanto memotong alat vital Bahrina dan membungkusnya dengan kain merah. Lalu disimpannya di saku bajunya. Saat ditangkap, bungkusan itu masih tersimpan rapi di saku bajunya. Setelah memotong alat vital, pria kanibal ini memotong jenazah Bahrina seperti memotong daging ayam. Sebagian potongan dimakan mentah-mentah, sementara sebagian dimasak dengan kuali dan sebagian lagi dibakar. Orang tua Sumanto yang juga berada di rumah tidak menyadari perbuatan keji anaknya itu. Bahkan mereka terperdaya saat Sumanto menawari mereka daging olahannya yang ternyata adalah daging manusia. Ketika polisi menginterogasinya, Mulya sang ayah menceritakan bahwa saat itu Sumanto menawarinya sate kambing. Orang tua yang jarang makan daging ini langsung menerima tawaran tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu asal-usul sate itu.
Bahkan mereka makan dengan lahap dan minta tambah. Namun Sumanto mengatakan bahwa satenya telah habis. Ketika diinterogasi polisi, Sumanto dengan tenang menjelaskan tujuannya mencuri dan memakan jasad adalah untuk ilmu kebal penyakit dan ingin kaya. Kemiskinan yang diderita keluarganya membuat pria ini kehilangan akal sehat dan berguru kepada seseorang bernama Taslim ketika berada di Sumatera. Untuk melepaskan diri dari kemiskinan, guru asal Temanggung ini malah mengajarkan Sumanto untuk memakan daging manusia. Untuk menyempurnakan ilmunya, sang guru mewajibkan Sumanto untuk memakan 7 jasad dan menyimpan sebagian potongan tubuh jasad tersebut sebagai jimat. Sumanto percaya jimat itu kelak akan melindunginya terhadap penyakit apapun yang menyerangnya. Sebagai warga miskin, Sumanto sangat takut terkena penyakit karena biaya pengobatannya yang mahal. Selain alat vital, Sumanto juga menyisakan kulit bagian paha untuk membungkus uang sebagai alat pesugihan. Ia juga menyelipkan cermin di dalam bungkusan kulit ini sebagai penghalang roh pemilik jasad agar tidak menghantuinya. Sumanto mempercayai jimat kulit ini bisa mendatangkan rejeki bagi keluarganya. Kronologis cerita ini dikumpulkan berdasarkan reka adegan yang dilakukan Sumanto di tempat kejadian perkara. Polisi sengaja melakukan reka adegan pada dini hari untuk mencegah kerumunan warga. Namun, ketika reka adegan dilakukan, warga tetap saja berdatangan. Tidak jarang terdengar teriakan jijik warga ketika Sumanto memperagakan kejadian memakan jasad yang dipraktekkan dengan daging dan tulang sapi. Kasus kanibalisme jasad yang dilakukan oleh Sumanto merupakan hal yang belum pernah dijumpai di Indonesia. Sebelum dijatuhi hukuman, Sumanto terlebih dahulu melewati rangkaian pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan ini sempat membingungkan para ahli di RSUD Banyumas. Dalam pemeriksaan awal, tim menemukan semacam gangguan jiwa berupa pemikiran yang tidak realistis. Jawaban yang diberikan berubah-ubah dan tidak konsisten. Selain itu, Sumanto juga mengalami gangguan kepercayaan terhadap magis atau mistik. Selama interview, terlihat adanya gambaran afeksi yang tidak sesuai. Misalnya ketika ia mengatakan takut melakukan pembunuhan, namun mimik dan raut wajahnya tidak menunjukkan rasa takut itu. Setelah berhari-hari diperiksa, barulah kelihatan konsistensi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Sumanto pun mulai mengaku bahwa apa yang dilakukannya terhadap jasad Bahrinah terjadi secara sadar dan terencana. Terbukti bahwa ia mengamati lokasi beberapa jam sebelum menculik jasad. Perbuatan Sumanto tidak hanya membuat masyarakat Purbalingga geger, namun juga seluruh masyarakat di Indonesia. Sebelum ditahan, Sumanto terlebih dahulu mendekam di Rumah Sakit Jiwa daerah Banyumas. Mendengar keberadaan Sumanto di sana, warga pun berbondong-bondong memenuhi rumah sakit tersebut untuk sekedar melihat seorang kanibal. Tidak hanya dari Jawa Tengah, tapi juga dari kota-kota lain di Indonesia. Berita tentang Sumanto juga sampai di luar negeri. 2 orang mahasiswa asal Inggris dan Amerika pun mendatangi Sumanto untuk mempelajari kondisi kejiwaan pria ini. Mereka ingin menjadikan Sumanto sebagai objek penelitian untuk tugas mata kuliah antropologi mereka. Penyidikan polisi untuk menentukan hukuman bagi Sumanto tentang pengakuan Sumanto yang pernah membunuh temannya sendiri hanya karena uang Rp1.000
Sumanto juga mengaku tidak hanya memakan jasad Mbah Rina, tetapi ada 2 orang lagi yang sempat dibunuh dan dimakan jasadnya. Siapakah korban Sumanto itu? Saksikan kelanjutannya pada Killing Seri Sumanto, Kanibal dari Purbalingga Part 2, hanya di On The Spot. Tahukah Anda bahwa melalui tulisan, Anda bisa menebak kepribadian seseorang? Bagaimana mungkin koran ditulis dengan tulisan tangan? Simak informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di On The Spot.